Dianggap parasit keluarga. Bab 111. Es gepluk Kep Gajah Duduk, dibuat dadakan hanya 3 ribuan. Seru Jihan dari sebelah nyaris tanpa henti sambil sesekali meladeni yang beli. Fokus tatapan Fajar perlahan tertuju kepada Jihan yang baginya suaranya sangat tidak asing. Sumpah, yah, suaranya enggak asing. Kayak kenal, bahkan banget. Ia terus menerka-nerka. Suara siapa yang lembut dan juga manja, terus enak banget didengarnya mirip suara penyiar radio. Jihan. Enggak mungkin. Walau yakin suara tersebut sangat mirip Jihan, Fajar merasa itu tidak mungkin. Apalagi yang dagang di depan saja juga kompak memakai cadar sekaligus gamis syar'i. Tapi kalau dilihat dari bentuk tubuhnya yang enggak ada potongan besar mirip lontong yang bungkusnya pakai plastik, si iya. Penasaran, Fajar sengaja mendekati. Selain itu, Fajar juga ingin menghibur diri setelah gigi palsu pesanannya malah pergi sebelum ia miliki. Bayangin saja, gigi palsu saja pergi sebelum aku miliki. Apa kabar Widi yang kalau aku chat sama sekali enggak dibaca? Lirih Fajar berkeluh kesah sambil menyeberang jalan yang terbilang ramai. Es gepluk Kep Gajah Duduk. Digepluk dadakan hanya 3 ribuan. Seru Sepri tengah memadatkan es yang sudah bertekstur lembutnya di gelas plastik. Cobalah makan es gepluk Kep Gajah Duduk, kayaknya enak panas-panas gini. Murah cuma 3 ribuan lagi. Kalau enak, kapan-kapan apa besok, aku ajak si Jihan ke sini. Pasti Jihan langsung seneng apalagi urusan makan-memakan, Jihan sudah enggak diragukan. Batin Fajar lagi. Fajar sudah ada di depan dagangan es gepluk Kep Gajah Duduk milik Jihan. Layaknya pembeli lain, ia juga mengantre. Masih ada 4 antrean di hadapannya, tapi keempatnya kompak beli dalam jumlah banyak. Kayaknya memang enak, nyatanya pada rela antre. Batin Fajar lagi di tengah senandungan suara Jihan yang makin lama makin membuatnya sibuk menyamakannya dengan suara Jihan. Es gepluk Kep Gajah Duduk. Jihan sungguh belum menyadari kehadiran Fajar. Termasuk juga Ibu Fatimah yang masih mengemban Sepri. Keduanya sama-sama sibuk dengan dagangan sekaligus pembeli masing-masing. "Dua coba, Bun," ucap Fajar setelah akhirnya dapat giliran. Jihan yang awalnya akan berteriak menyenandungkan dagangannya, refleks bengong hanya karena mendengar suara tadi. Suara yang langsung Jihan kenali sebagai suara sang calon suami. Dalam sekejap tatapan mereka bertemu, dan jantung Jihan langsung kacau karena terlalu panik. Akankah Fajar yang sedang patah hati karena gigi palsunya tak mau dimiliki, pada akhirnya juga mengenali Jihan? Ibu Fatimah tak sengaja menoleh ke sebelahnya lantaran Jihan yang ada di sana mendadak sepi. Ia dapati, sang putri yang terlihat kebingungan, sementara ketika ia memastikan apa yang ada di hadapan Jihan, ia mengenalnya sebagai Fajar. Iya, Ibu Fatimah tetap bisa mengenali pria berkemeja putih di hadapannya, walau Fajar memakai masker rapat, hingga wajahnya hanya mata ke atas saja yang terlihat. Ni anak mau bohong sampai kapan? Padahal minggu besok saja, mereka akan nikah. Batin Ibu Fatimah merasa jika hubungan Fajar dan Jihan makin tidak sehat. "Nak Fajar." Ia sengaja menyapa, sengaja memulai untuk mengakhiri sandiwara sang putri. Apa yang sang mamah lakukan tak hanya membuat seorang Jihan tercengang. Karena setelah menatap sang mamah penuh keterkejutan, Jihan juga perlahan menunduk dalam. Lemas, Jihan merasakannya. Di sisi lain,
Fajar sudah langsung memelototi wanita bercadar di hadapannya dan sempat memanggilnya. Tentu Fajar langsung mengenalinya sebagai sang calon mamah mertua. Masalahnya, kenapa orang kaya sekelas Mamah Jihan, sampai repot-repot jualan gorengan di pasar? Ibu Fatimah, ucap Fajar yang mendadak susah melakukannya. Tiba-tiba saja lidahnya keluh. Antara terlalu terkejut, tapi juga takut. Takut jika sebenarnya alasan Ibu Fatimah sibuk dagang gorengan di sana karena faktor kebutuhan. Sekelas Ibu Fatimah, alasan mau sibuk begini kayaknya hanya kalau dia bangkrut. Pikir Fajar langsung menyikapi keadaan dengan sangat serius. Mbak Jihan, es gepluk kep gajah duduknya 10, ya. Sekalian tolong antar ke salon depan. Biasa, ucap seorang wariem dengan gayanya yang khas dan benar-benar ganjen. Fajar sang ada di sebelahnya sampai ia goda, ia sikut manja lengannya, tapi pria itu langsung tumbang. Fajar terkapar meringkuk di lantai. Sumpah, ternyata itu beneran Jihan. Pantas saja nama esnya saja enggak asing. Ada kep gajah duduknya. Batin Fajar yang sampai pingsan karena terlalu terkejut. Jihan yang awalnya sudah sangat lemas karena kebohongannya terungkap, menjadi senam jantung karena wariem di hadapannya memastikan bahwa Fajar pingsan. Jadi selama ini kamu bohongin aku, Han? Tuding Fajar ketika akhirnya pria itu sadar. Ia masih memakai masker, tapi ia tidak yakin apakah selama ia pingsan, Jihan benar-benar tidak melihat keadaan giginya. Jihan dan Ibu Fatimah sengaja menidurkan Fajar di tikar belakang dasaran dagangan mereka. Tikar yang juga menjadi tempat mereka istirahat karena ketika Sepri tidur pun, bocah itu juga mereka baringkan di sana yang juga sampai dilengkapi bantal. Suasana pasar sudah agak sepi karena pasar pun sudah selesai. Hanya tersisa beberapa pembeli saja dan juga pedagang yang tengah sibuk merapikan sisa dagangan. Fajar memang pingsan terbilang sangat lama. Ada lebih dari 3 jam. Bohongin. Bohongin gimana? Memangnya aku pernah bilang apalagi janji apa ke Mas? Balas Jihan yang duduk di sebelah Fajar. Jihan membalas seperti tadi karena selama ini, Jihan memang tidak pernah membahas apalagi menjanjikan apapun kepada Fajar. Apalagi awal hubungan mereka terjadi pun karena Fajar yang lebih dulu mendekat kemudian memberi Jihan banyak perhatian. Kenapa nak Fajar berbicara seperti itu? Memangnya, apa yang membuat Nak Fajar merasa bahwa selama ini, Jihan telah membohongi Nak Fajar? Ucap Ibu Fatimah yang duduk di tikar bagian ujung belakang Fajar. Fajar yang awalnya duduk menghadap Jihan, langsung menoleh kemudian menatap Ibu Fatimah. Bukannya perkara uang 10 juta juga sampai Nak Fajar ambil lagi, Jihan enggak jadi pakai. Iya, kan, Han? Lanjut Ibu Fatimah yang kemudian menatap sang putri penuh kepastian. Jihan yang duduk di samping Fajar tanpa sepenuhnya menghadap Fajar, segera mengangguk-angguk. Iya, Mah. Kan modalnya memang dari Papa. Terus gerobakan ini hadiah dari Pak Gede, Pak Gede bilang biar aku jualannya lebih semangat. Kalau Mama enggak percaya, aku teleponin Pak Gede. Kan Pak Gede juga yang dukung aku buat mulai usaha. Karena takut difitnah, dituduh yang tidak-tidak, jemari tangan Jihan sudah langsung otomatis menghubungi kontak Pak Haji. Ibu Fatimah tidak mempermasalahkan keputusan sang putri yang langsung menghubungi Pak Haji. Yang Ibu Fatimah permasalahkan, mengenai ucapan Fajar yang merasa dibohongi oleh Jihan.
Kenapa kamu merasa dibohongi oleh Jihan? Jangan bilang, ternyata selama ini kamu enggak tulus. Buktinya, saya perhatikan selama menjalin hubungan, kamu sangat cepat mengubah rencana bahkan keputusan, tegas Ibu Fatimah. Fajar langsung tidak bisa berkata-kata karena alasan dirinya mendekati Jihan memang karena harta Jihan sekeluarga. Ia berniat numpang hidup enak setelah menikahi Jihan karena selama ini, ia sudah terlalu lelah bekerja. Ih, kok dalam banget ya, sakitnya, batin Jihan yang langsung menunduk dalam. Dadanya mendadak terasa sangat pegal selain hatinya yang seperti diiris-iris. Namun, ia tetap bangun dan membuatkan es gepluk untuk pembeli yang baru datang. Diamnya Fajar sudah menjadi jawaban bagi Ibu Fatimah. Jawaban yang jujur saja membuat wanita itu kecewa. Ya sudah, sekarang mau nak Fajar bagaimana? Berarti kalau aku bukan anaknya orang kaya, dan orang tuaku sudah enggak punya harta, Mas Fajar jadi enggak sayang, ya. Kalau memang begitu, ya sudah sih, enggak usah nikah saja. Mary, ucap Jihan yang kemudian menggepluk es batu dan kebetulan masih utuh. Ibu Fatimah yang dagangannya memang sudah habis, masih menunggu balasan Fajar sambil memangku Sepri. Saya sudah enggak hitungan loh. Ucap Fajar sambil menunduk lemas. Ibu Fatimah mendengkus sekaligus tersenyum geli mendengarnya. Kedua matanya menatap tak habis pikir Fajar. Ya sudah kalau mau nak Fajar begitu, sekarang total semua uang yang nak Fajar keluarkan buat Jihan karena walau sekarang kami sudah enggak kaya, kami masih tetap punya harga diri. Kami enggak mau seperti nak Fajar yang niat mendekati Jihan karena hartanya tapi ternyata salah sasaran dan sekarang minta balik modal. Nanti barangnya aku balikin semua deh. Sama plastik sekaligus staples yang sempat nempel juga aku balikin, ucap Jihan. Iya, gitu saja. Tapi totalan uangnya juga akan tetap saya ganti. Andaipun sampai sangat banyak, saya usahakan paling telat besok saya kembalikan. Tegas Ibu Fatimah yang sudah langsung muak kepada Fajar. Beruntung sih, belum sampai nikah. Karena meski Jihan memang enggak sempurna, enggak kebayang kalau kalian sampai nikah, sementara alasan kamu menikahinya karena harta yang sekarang memang sudah enggak ada. Fajar tetap merasa dirugikan walau apa yang Jihan dan Ibu Fatimah katakan memang benar. Dari awal belum pernah ada pembahasan harta. Bahkan walau Jihan memang selalu janjian dengannya di depan rumah megah keluarga Jihan yang kini Fajar yakini sudah tinggal masa lalu. Fajar saja yang terlalu berharap bisa memiliki Jihan secepatnya untuk numpang hidup enak. Namun kini, Fajar yang ingin meminta ganti rugi juga jadi ragu apalagi Ibu Fatimah sudah jelas-jelas menyindirnya. Buaya kok ketipu jadi buntung gini. Tapi ya sudahlah, daripada aku juga makin diinjak-injak. Batin Fajar yang memilih berdiri dari duduknya. Ya sudahlah, terserah kalian. Terserah kalian yang bagaimana. Serga Ibu Fatimah masih menyikapi Fajar dengan serius. Apalagi semenjak ia bercerai, ia sadar Jihan hanya memiliki dirinya. Karena meski Pak Yusuf masih hidup dan pria itu sempat memberi Jihan modal, itu tak lebih dari status saja. Pak Yusuf bukan papa yang sepenuhnya bertanggung jawab atau setidaknya peka. Ya kan tadi Jihan bilang, enggak usah nikah saja. Tegas Fajar sambil balas menatap Ibu Fatimah, alasan yang juga sengaja ia berikan untuk cari aman. Jadi enggaknya kan juga masih tergantung kamu. Kamu laki-laki dan kamu harus punya pendirian.
Kesal Ibu Fatimah sengaja memaksa Fajar untuk mengakui bahwa pria itu memang matre dan sengaja mendekati Jihan hanya karena masih mengira orang tua Jihan salah sasaran. Dasar, laki-laki matre. Cintamu salah sasaran karena yang kamu cintai hartanya Jihan, kan? Ya sudah, sana pergi. Bahaya kalau memelihara kayak kamu yang enggak beda sama tuyul. Bedanya, kalau tuyul ngasilin, kalau kamu miskinin karena kamu ibarat parasit. Ya sudah, saya tunggu ganti ruginya. Tegas Fajar yang telanjur gondok kepada Ibu Fatimah. Ia memilih pergi. Ibu Fatimah langsung menggeleng tak habis pikir. Aku enggak akan balikin dalam bentuk utuh karena aku enggak pernah memaksa, Mas. Jadi, aku hanya akan mengembalikan semacam barang yang pernah Mas kasih. Sisanya semacam makanan, ambil sana di sepiteng. Tegas Jihan dan sukses membuat Fajar berhenti melangkah. Ketika pria itu menatapnya dengan kekesalan nyata, ia sengaja berkata, aku pastikan Mas bakalan nyesel sudah giniin aku apalagi di kamus hidupmu enggak ada kata rujuk apalagi balikan. Alhamdulillah. Ucap Pak Haji. Alhamdulillah. Apa dibacain ayat kursi, apa malah dibacain Yasin, ya. Soalnya kan, orang kayak Fajar yang cintanya berat di harta, enggak banget deh. Kalau perempuan yang berharap hidup lebih baik dengan menikahi laki-laki yang lebih kaya, sih wajar ya. Secara kan perempuan ibarat tulang rusuk. Contoh sederhananya, andai Ibu Fatimah mau menikah saya agar jadi memiliki kehidupan lebih baik. Kali ini, Pak Haji menjadi kerap melirik wanita bercadar hitam di sebelahnya. Tentu saja, ia sedang berusaha atau itu modus namanya. Ibu Fatimah yang masih mengemban sepri, berangsur menunduk. Pak Gede, modusnya tetap saja diselipin. Sebal Jihan. Yang serius, dong.